Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan pelajaran biologi. Materi hari ini adalah tentang virus. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan Desember 2019 lalu, dunia dihebohkan dengan munculnya kasus infeksi novel coronavirus yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Kasus ini kali pertama dilaporkan oleh seorang dokter yang bernama Li Wenilang dari Rumah Sakit Pusat Wuhan. Sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 diketahui kabar meninggal akibat infeksi virus ini di Tiongkok berjumlah 1.114 orang. Sementara itu, 1 orang korban meninggal berada di luar Tiongkok. Apa sebenarnya virus itu? Bagaimana virus dapat menular dan menginfeksi manusia? Marilah kita pelajari dalam materi bab ini. Virus pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika sedang meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Percobaan yang dilakukan itu dengan cara yaitu tembakau yang punya penyakit, daunnya dihaluskan, kemudian diambil ekstraknya melalui daun tersebut, kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Dari tanaman tembakau ini diketahui bahwa tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Hal yang sama dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanushky. Apakah virus itu? Virus itu merupakan partikel yang bersifat parasit obligat pada sel atau makhluk hidup. Dia bukan merupakan sel. Ukurannya sangat renik dan di dalam sel inang virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Hingga saat ini, penggolongan virus sebagai benda hidup atau benda tidak hidup masih belum pasti. Virus disebut sebagai makhluk hidup karena mampu melakukan perbanyakan diri. Adapun virus disebut sebagai makhluk tak hidup karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, virus bukan berupa sel. Yang kedua, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA. Yang keempat, virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Virus mempunyai ukuran tubuh sangat kecil, bahkan lebih kecil dari sel bakteri dan sel eukariotik. Virus memiliki ukuran sekitar 100.000 kali bila diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Oleh karena itu, tanpa bantuan mikroskop tersebut,
kita tidak dapat mengamati virus dan hanya dapat merasakan jika tiba-tiba tubuh kita diserang penyakit. Struktur tubuh virus. Virus berselubung yang terdiri dari reseptor virus, materi genetik DNA, selubung protein atau kapsid, dan kemudian kapsul virus. Virus tidak memiliki bagian-bagian penyusun sel seperti sitoplasma dan organel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme sehingga virus tidak dapat dikatakan sebagai sel. Apabila virus berada di luar sel hospes, virus hanya berupa partikel biasa yang disebut virion. Tubuh virus terbagi menjadi 3, yaitu kepala yang berbentuk polihedral yang berisi asam nukleat. Kemudian leher sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Yang ketiga adalah ekor, berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Yang bentuk virus. Tubuh virus mempunyai bentuk bermacam-macam apabila diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Tubuh virus dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah berbentuk bulat. Contoh virus ini adalah virus influenza dan HIV. Kemudian bentuk batang. Contoh dari virus ini adalah tobacco mosaic virus atau TMV pada tanaman tembakau. Kemudian berbentuk huruf T. Huruf ini misalnya adalah bakteriofag. Dan yang terakhir adalah bentuk polihedral, misalnya adenovirus. Replikasi virus. Replikasi virus merupakan proses reproduksi pada virus. Proses reproduksi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Virus yang menyerang tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai cara replikasi hampir sama dengan bakteriofag, yaitu melalui daur litik dan daur lisogenik. Tujuan replikasi yaitu untuk memperbanyak partikel virus. Replikasi virus terjadi hanya bila virus berada di dalam sel makhluk hidup. Secara umum, replikasi terjadi melalui 5 tahapan. Yang pertama, adsorpsi. Yang kedua, penetrasi. Yang ketiga, sintesis. Keempat, pematangan atau perakitan. Dan kelima adalah lisis. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel hospes setelah melakukan replikasi. Tahapannya daur litik adalah yang pertama itu adsorpsi, kemudian penetrasi, kemudian eklivase, kemudian pembentukan, kemudian perakitan, dan yang terakhir adalah lisis. Sedangkan daur lisogenik, virus telah menghancurkan sel bakteri.
Asam nukleas virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian dari asam nukleot bakteri. Tahapannya adalah yang pertama adsorpsi dan penetrasi, kemudian penggabungan, selanjutnya adalah pembelahan, terus setelah itu terjadi sintesis, kemudian perakitan, dan yang terakhir adalah lisis. Klasifikasi virus didasarkan pada jenis sel inang yang diserang. Virus dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu virus penyerang bakteri, virus protista, virus tumbuhan, dan virus hewan. Peranan virus bagi kehidupan. Sebagian besar virus merugikan bagi manusia karena bersifat parasit. Dan sebagian ada yang menguntungkan. Contoh virus yang menyebabkan penyakit adalah yang pertama pada tumbuhan, seperti tadi TMV, CMV, kemudian pada hewan atau manusia, contohnya seperti rubella, AIDS, flu burung, influenza, herpes, coronavirus, dan sebagainya. Kemudian virus yang menguntungkan. Virus yang menguntungkan bersifat menguntungkan, biasanya digunakan dalam bidang rekayasa genetika ataupun penelitian di bidang kedokteran. Di dunia kedokteran, virus dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk sebagai berikut. Interferon. Interferon itu merupakan protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Kemudian yang kedua adalah profag. Kemudian yang ketiga adalah vaksin. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenetisnya hilang. Oke, saya akhiri materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya pada slide terakhir dan dikumpulkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.